Covid itu takut sama saya. Yang benar aja Pak, Covid takut sama Bapak. Shalom teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Yoel di channel ini. Terima kasih buat kalian semua yang masih mendukung saya di dalam mengembangkan channel ini teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya. Nah teman-teman sekalian, di dalam video ini kita mau bahas satu ustadz yang baru sembuh dari sakitnya. Tentu teman-teman semua sudah tahu siapakah dia? Ya, Ustadz Yahya Waloni. Di dalam sebuah video yang diberikan pada saya, terlihat sekali bahwa Ustadz Yahya Waloni ini sudah keluar dari rumah sakit, kemudian dia tampak sekali sangat sehat. Nah, tetapi teman-teman, walaupun dia sudah sehat, sudah sembuh dari sakitnya, namun Pak Ustadz Yahya Waloni ini tetap saja arogannya masih tinggi. Arogansinya tidak sembuh-sembuh teman-teman. Bahkan mungkin tidak bisa sembuh ya. Kenapa teman-teman saya katakan arogansinya sangat tinggi, bahkan tidak bisa sembuh-sembuh? Di dalam cuplikan video yang kita akan lihat sama-sama, Pak Ustadz Yahya Waloni sangat-sangat arogansi. Bahkan dia bisa melukai banyak orang karena sikap arogansi yang dia miliki. Yuk kita simak sama-sama. Saya tidak pernah mengidap penyakit Covid. Tidak. Covid itu takut sama saya. Covid itu lari sama saya. Selama hampir 2 tahun Covid itu nggak pernah saya pakai masker, nggak pernah salaman di mana-mana, nggak pernah takut saya. Karena saya tahu itu omong kosong semua. Dalam video tadi, Pak Ustadz Yahya Waloni itu mengatakan Covid takut sama saya. Covid lari sama saya. 2 kalimat ini saja teman-teman, ini sudah menunjukkan bahwa Pak Ustadz Yahya Waloni itu sudah tidak bisa sembuh dari sikap arogansinya. Bayangkan saja teman-teman, dari sekian puluh juta rakyat Indonesia, bahkan sekian ratus juta rakyat Indonesia, semua menghadapi hal yang serupa, yaitu Covid-19. Semua menjaga kesehatan mereka dengan mematuhi protokol kesehatan. Tapi sang ustadz ini mencontohkan hal yang tidak baik di depan publik dengan mengatakan Covid takut sama saya. Kalau benar Covid itu takut sama Pak Ustadz, saya mau tahu seberapa Pak Ustadz berani sama Covid-19. Saya kepingin sekali Pak Ustadz melihat teman-teman kita yang terpapar Covid, para tenaga kesehatan yang bertaruh nyawa untuk merawat pasien Covid. Cobalah Pak Ustadz datang ke rumah sakit tanpa Pak Ustadz menjaga jarak, tanpa Pak Ustadz itu memakai masker, tanpa menggunakan baju pelindung diri ya. Silakan Pak Ustadz. Apakah betul Covid itu takut sama Bapak? Tentu rumah sakitnya yang merawat pasien Covid ya. Masuk ke ruangannya. Saya ingin tahu apakah Pak Ustadz ini masih tetap arogansi. Kemudian teman-teman, yang membuat saya tidak habis pikir adalah dia mengatakan lagi 2 tahun nggak pakai masker, salaman di mana-mana katanya. Maka dia tegaskan karena dia tahu kalau itu semua omong kosong katanya. Apa yang omong kosong? Ya Covid itu teman-teman. Berarti indikasinya adalah Pak Ustadz ini tidak percaya kalau Covid ini benar-benar menakutkan banyak orang. Dia sangat berani. Saya salut dengan keberanian itu. Tapi sembrono sekali teman-teman. Sikap arogansi semacam itu teman-teman sekalian, itu bisa melukai banyak orang. Nah, pelajaran penting apa dari sikap ini teman-teman? Yuk kita lihat sama-sama. Pak Ustadz, pernyataan Pak Ustadz ini melukai para dokter, para nakes yang bertaruh nyawa yang merawat pasien Covid-19. Mereka berjibaku untuk merawat pasien Covid. Bahkan ada yang meninggal karena merawat pasien Covid. Dan pernyataan Pak Ustadz Yahya Waloni itu menyakiti hati mereka.
Kedua adalah pernyataan Pak Ustadz Yahya Waloni itu melukai keluarga korban yang sudah berpulang karena terpapar virus COVID-19. Dengan menyatakan diri COVID takut sama saya, berarti itu pun juga melukai para korban. Bahkan ribuan daripada mereka yang terpapar COVID itu adalah jemaah daripada Pak Ustadz Yahya Waloni. Betapa terlukanya mereka ketika Pak Ustadz sangat arogan, teman-teman. Bahkan tidak taat aturan daripada pemerintah. Nah, di dalam kekristenan itu tidak demikian, teman-teman. Di dalam kekristenan mengajarkan, Roma pasal 13 ayat yang pertama mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Di dalam ayat ini sangat jelas, teman-teman, bahwa di dalam pengajaran kekristenan itu diajarkan bahwa setiap orang harus takluk. Takluk yang dimaksud di dalam bagian ini adalah taat pada pemerintah yang di atasnya. Nah, tentu saja taat yang dimaksud itu adalah taat atas aturan-aturan yang diberlakukan di daerah itu. Khususnya kalau kita implementasikan di Indonesia, kita harus takut pada pemerintah ketika pemerintah memberlakukan beberapa aturan terkait dengan menghadapi pandemi ini. Memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, orang Kristen yang sejati adalah orang yang benar-benar hidup dengan kehendak Tuhan, menjadi pelaku firman, dan salah satu wujud nyatanya yaitu taat pada pemerintah. Nah, beda sekali kan dengan apa yang diucapkan Ustadz Yahya Waloni, yang dimana dia sangat arogan terhadap aturan-aturan pemerintah yang ada. Kemudian yang kedua, teman-teman, Pak Ustadz Yahya Waloni ini dia mengatakan di negara Brunei itu tidak bermasker. Pemerintahnya melarang warganya untuk tidak bermasker atau seperti apalah. Coba kita lihat aja videonya ya. Brunei Darussalam, negara Brunei Darussalam, negara kecil, mulai dari pemimpinnya, perdana menterinya, perdana menteri, mulai dari pemimpin negaranya Brunei Darussalam sampai ke masyarakatnya, pemimpinnya melarang bermasker. Kenapa? Karena bermasker itu menguras oksigen yang ada dalam tubuh kita. Nah, teman-teman, ini sungguh pembohongan publik ya, di mana pemimpin negara Brunei itu melarang penggunaan masker. Pak Ustadz harus tahu dulu bagaimana pemberlakuan di daerah itu, ya. Pak Ustadz harus tahu dulu. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar ini. Dari gambar ini sudah jelas ada orang yang menggunakan masker di Brunei. Artinya adalah apa yang dikatakan Pak Ustadz Yahya Waloni ini sungguh-sungguh tidak masuk akal, teman-teman. Dan lebih banyak bohongnya daripada benarannya. Oke teman-teman semua, sekian dulu dari video saya. Salam waras. Tuhan Yesus berkati kalian semua. Stay safe, stay healthy, stay worship, and God bless you.